narasi-narasi Kejaksaan Agung sampai saat ini belum ada yang dibantah sama sekali dari pihak PH-nya. Kalau menurut saya kasus timah ini rada-rada aneh ya. Anehnya kenapa? Dari awal kasus ini bergulir sudah ada 16 tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung ya. Tapi sampai saat ini tidak ada satupun penasihat hukum, pengacara dari pihak 16 tersangka tersebut yang melakukan pembelaan di media. Jadi saat ini informasi yang datang hanya dari pihak kejaksaan. Jadi informasi ini benar-benar 100% informasi yang menyudutkan pihak CV dan PT itu. Kalau saya lihat seperti itu, seharusnya ada pembelaan dari pihak nasihat hukum dari mereka-mereka yang statusnya udah dijadiin tersangka. Itu harusnya ada pembelaan di media agar tidak satu argumentasi aja yang muncul di media. Saat ini kalau kita lihat argumentasi yang muncul di media hanya argumentasi yang menyudutkan mereka semua dari pihak kejaksaan. Jadi seharusnya langkah baiknya kalau misal ada pembelaan dari pihak pengacara-pengacara mereka supaya kasus ini jadi lebih terang. Jadi jangan dari satu sisi dari pihak Kejaksaan Agung aja yang melakukan press release, harusnya dari pihak pengacara-pengacara mereka juga ada yang melakukan press release juga, pembelaan mengenai kejelasan kasus ini. Supaya apa? Supaya opini publik ini nggak negatif semua. Jadi biar lebih imbang lah, lebih pas, lebih jelas gitu loh pembelaannya seperti apa. Nah, mengenai Harvey Muiz sampai ditangkap itu pasti ada kemungkinan dugaan aliran, kemungkinan seperti itu. Kalau kasus ini dari kemarin-kemarin yang saya lihat, kasus ini sebenarnya adalah kasus sewa menyewa alat ya, sewa menyewa alat pemurnian timah lah mungkin ya, seperti itu mungkin, saya kurang jelas. Tapi intinya ada sewa menyewa alat dari CV dari PT itu dengan pihak BUMN. Nah, kalau jelas ada sewa menyewa seperti ini, selayaknya, seyogianya ini kasus sebenarnya kasus perdata. Tapi dikarenakan nggak ada pembelaan dari pihak pembelaan di media, akhirnya kan opini masyarakat semua negatif semua ke mereka nih, ke pihak PT dan CV itu. Seharusnya kalau misal ini memang kasus perdata, sudah jelas mereka tidak bisa dituduh korupsi juga PT CV ini kalau memang ada perjanjian ya antara mereka. Saya di sini kan ngasih pandangan, cuman detailnya seperti apa seharusnya pihak-pihak pengacara itu yang mulai membangun opini lah untuk membela para kliennya tersebut. Nah, kalau misal kemarin ada perjanjian sewa menyewa antara CV atau PT itu dengan BUMN, dan pihak yang berwenang di BUMN ini melakukan korupsi, nggak bisa swasta ditarik juga. Karena apa? Karena kan ada keterikatan perjanjian sewa menyewa. Bener nggak sewa menyewa itu? Kalau emang sewa menyewa itu bener, ya nggak bisa dong main dituduh korupsi juga. Yang korupsi itu kan orang-orang pengurus BUMN tersebut. Tapi kalau CV PT ini ya nggak bisa lah. Jadi kuncinya di perjanjian sewa menyewa itu apakah benar,
ada pembayaran sewa atau enggak. Kalau aliran dana ada untuk pembayaran sewa ya nggak masalah, kan berarti emang benar-benar perdata. Jadi untuk kasus ini ke depannya ada kemungkinan onslah ya, ada kemungkinan onslah karena memang ini kasusnya sebenarnya kasus perdata. Nah tinggal detailnya aja seperti apa. Kita kalau dari luar kita nggak bisa menilai 100% tepat, itu nggak bisa karena data kita nggak lihat gitu loh. Intinya gitu. Nah, kalau misal seluruh orang-orang swasta, pihak swasta yang bekerja sama dengan pihak BUMN, dalam hal ini negara, apabila pengurus BUMN itu melakukan korupsi dan pihak swastanya kena, akhirnya semua pihak swasta nggak ada yang mau kerjasama dengan BUMN kalau terus-terusan seperti ini, ikut dikenakan juga. Apalagi narasi-narasi Kejaksaan Agung sampai saat ini belum ada yang dibantah sama sekali dari pihak PH-nya. Ini kok kayak berat sebelah gitu loh. Kemana nih PH mereka ini, PH para tersangka ini? Harusnya lakukanlah pembelaan. Kesian itu klien-klien. Kita sebagai penasihat hukum, kita hakim, pengacara itu sebagai penasihat hukum itu harusnya ada praduga tak bersalah. Beda dengan penyidik. Dalam hal ini penyidik Kejaksaan Agung ataupun pihak kepolisian misal, itu mereka ada praduga bersalah, istilahnya kecurigaan agar kasus ini dapat berjalan. Tapi kalau untuk PH harusnya selayaknya itu praduga tidak bersalah. PH hakim harusnya netral mereka. Tinggal dicari aja apa kelemahan-kelemahan dalam kasus ini, apa yang bisa dijadikan kewajiban PH itu apa sih? Melakukan pembelaan udah pasti. Termasuk narasi. Bela dong narasi publik. Jadi biar masyarakat ini lebih bisa netral gitu loh. Seperti itu. Nah, Bang, kenapa sih dalam proses ini yang menangkap itu bukan dari KPK? Mungkin tanggapan Abang sebagai penasihat hukum seperti bisa aja dari yang bisa mengungkap kasus, menangani ataupun mengungkap kasus korupsi ini bisa dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, ataupun pihak kepolisian. Dalam hal ini mau Polres, Polda, itu bisa semua. Institusi kepolisian, institusi kejaksaan, dan juga KPK. Jadi nggak ada yang salah di situ. Undang-undang kita memperbolehkan itu. Oke, Bang, ini kan juga HM ini, kalau kita sebut aja ya Bang ya, Harvey Muiz ini kan salah satu suami dari artis, penyanyi juga mungkin yang banyak kita kenal, Sandra Dewi, Bang. Mungkin apakah menurut Abang ada keterlibatan juga nggak sih Bang dari Sandra Dewi sendiri nih Bang, melihat untuk menikmatinya atau mungkin menerima mungkin transferan uangnya atau gimana, atau aliran dananya gitu Bang? Ya kalau memang istrinya ataupun keluarganya terlibat dalam hal penggunaan, itu ada kemungkinan. Kan tinggal dibuktikan aja oleh kejaksaan ada aliran dana ke mereka. Karena yang disebut-sebut kerugian negara di sini fantastis banget jumlahnya ya, 271 triliun. Ini gede banget, nggak main-main ini di sini. Nah, dasar dari 271 triliun itu apa? Apakah sudah ada pemeriksaan dari BPK? Kalau saya dengar sih kayaknya belum ada tuh pemeriksaan dari BPK. Selama ini yang dijadikan dasar cuman dari BPKP. Nah, sebenarnya kewenangan BPKP itu bukan pemeriksaan, dia cuman pengawasan. Nah, berkas data yang diperoleh oleh BPKP itu dari berkas penyidik, dalam hal ini misal dari kejaksaan, ya, mereka dapat berkas dari penyidik. Selama ini BPKP itu seluruh hasil audit BPKP kemungkinan besar semuanya dinyatakan bersalah, dinyatakan ada kerugian negara. Padahal mereka itu dapat data dari penyidik. Nah itu netralitasnya di mana? Kalau
kalau saya lihat netralitasnya di mana, kecuali sudah ada hasil pemeriksaan dari BPK. Nah, sekarang untuk kasus ini seperti 271 triliun. Nah, 271 triliun ini bentuk kerugian negaranya apa? Dengar-dengar kemarin saya dengar di media kerusakan lingkungan yang dipermasalahkan. Sedangkan kalau kerusakan lingkungan, penambang itu ada namanya jamrek. Jamrek itu jaminan reklamasi. Kalau memang di undang-undang udah diatur jamrek tersebut, kerusakan lingkungan itu diambilkan dari situ, dari jaminan reklamasi itu. Nah, kalau undang-undang udah dibikin, tujuannya untuk jaminan reklamasi udah dibikin, udah ada dan sudah ditentukan, apalagi sudah dibayarkan, ya itu harusnya itu yang dipergunakan untuk kerusakan lingkungan itulah, untuk revitalisasi kerusakan lingkungan itu. Jadi bukan dibebankan lagi, ngapain ada jamrek kalau memang seperti ini. Kalau memang ada kerusakan lingkungan, nanti penambang harus membayar lagi kerusakan lingkungan itu. Karena kan sudah ada jamrek, fungsinya itu apa, kan udah ada fungsinya di situ. Nah itu. Oke, Bang. Mengenai total kerugian yang mencapai 271 itu, mungkin kalau misalnya HM memang dinyatakan tersangka ya, Bang. Tuntutan atau hukuman apa mungkin yang akan dia terima, Bang? Kalau itu ketemunya ntar kalau memang dia terbukti ada korupsi, dia kena di pasal 2. Nah, pasal 2 itu hukumannya 4 tahun minimal. Maksimalnya kalau nggak salah sampai seumur hidup. Nah, kalau memang dia benar-benar terlibat, benar-benar melakukan korupsi di sini, dia ini kan nggak ada kewenangan untuk melakukan korupsi itu. Nah, tinggal terbukti nggak dia. Kalau dia mungkin berkolusi dengan pejabat setempat, terbukti nggak? Tapi selama misal si HM ini, Harvey Muiz ini tidak ada dalam perusahaan itu, ya harusnya nggak bisa dikenakan ya. Kalau Harvey Muiz itu nggak ada di susunan perusahaan tersebut. Tapi kalau misal ada, ya memang bisa dikenakan kalau memang ada korupsi. Tapi sekali lagi, kalau pendapat saya ini kasus sebenarnya kasus perdata. Kenapa? Karena ada sewa menyewa. Kalau sewa menyewa itu menyalahi ataupun ada korupsi di situ, itu kan dilakukan oleh pengurus BUMN, bukan oleh pihak swasta. Nah, tinggal itu aja didalami. Itu aja dicari pembuktiannya, apakah memang benar dia terlibat atau tidak. Nah, peran dari pihak pengacara disitulah, peran pengacara itu mencarikan pembelaan yang terbaik untuk kliennya. Jadi bukannya klien salah mau dibela, bukan. Ini kita bicara hukum di sini. Jadi kalau memang hukumnya benar, ya dia tidak bisa disalahkan. Tapi kalau memang hukumnya salah, ya dia harus salah. Nah, itu fungsinya kita sebagai pengacara, kita melakukan pembelaan, kita membela, mencari solusi, mencari data, keterkaitan. Beda dengan penyidik. Kalau penyidik itu memang praduga bersalah, dia udah curiga sama orang dari awal. Supaya apa? Supaya proses bisa berjalan. Nah, fungsi pengacara melakukan pembelaan, terutama di awal-awal seperti ini, penggiringan opini, narasi di publik itu harus mulai dibangun dari awal, seperti itulah.